Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Francesco Camarda, pemain muda AC Milan yang kini berusia 16 tahun, telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap klub yang membesarkan namanya. Bukti terbaru muncul melalui sebuah foto yang menunjukkan tato kurvasud di kakinya. Camarda sendiri baru-baru ini telah mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang melakukan debut di Serie A musim lalu pada usia 15 tahun 8 bulan dan 15 hari. Tidak hanya itu, ia juga baru saja memenangkan kejuaraan Eropa U17, di mana ia terpilih sebagai pemain terbaik turnamen dengan mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan. Bukti ketertarikan Camarda dengan Milan adalah sebuah foto yang menunjukkan tato Bandini dengan logo kurvasud, kelompok pendukung garis keras AC Milan di kakinya. Ia menunjukkan betapa dalamnya kecintaan dan dedikasi Camarda terhadap klub dan suporternya. Camarda juga pernah terlihat di kurvasud bersama ayahnya, menunjukkan bahwa kecintaannya terhadap Milan sudah ditanamkan sejak dini. Dengan prestasi dan dedikasi yang ia tunjukkan, masa depan Camarda di AC Milan tampak cerah dan penuh harapan. Setelah mengalami kebuntuan terhadap negosiasi dengan agen Joshua Zirkzee, nama Romelu Lukaku kini menjadi sorotan sebagai alternatif penyerang yang ingin didatangkan oleh Milan dan telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Lukaku dan sedang mencari kesepakatan pinjaman, meskipun Chelsea lebih memilih penjualan permanen dengan mahar 37 juta euro atau 34,5 juta pound sterling untuk menghindari kerugian modal. Dengan keinginan Chelsea tersebut tentu membuat AC Milan harus mempertimbangkan secara hati-hati aspek finansial dan performa sebelum membuat keputusan akhir. Dengan situasi yang terus berkembang, hanya waktu yang akan menjawab apakah Lukaku akan menjadi bagian dari skuad rossoneri di musim mendatang. Romelu Lukaku sendiri di musim lalu mampu mengatasi beberapa masalah cederanya dan tampil dalam 32 pertandingan di Serie A dengan mencetak 13 gol dan memberikan 3 assist. Seperti dilansir media El Cube, pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps tampaknya tidak sepenuhnya puas dengan kondisi Olivier Giroud yang telah tiba di kejuaraan Eropa tahun ini. El Cube melaporkan bahwa beberapa ketidakpuasan Deschamps terhadap pemain dalam skuad mulai terlihat. Deschamps secara pribadi mempertanyakan komitmen dan kebugaran Olivier Giroud yang sejauh ini hanya masuk dari bangku cadangan. Deschamps meragukan apakah striker veteran tersebut memiliki kebugaran dan komitmen yang diperlukan untuk memainkan peran besar bagi Prancis di Euro 2024. Giroud sendiri merasa kecewa karena tidak menjadi starter melawan Belanda ketika Kylian Mbappe tidak bisa tampil maksimal. Olivier Giroud sendiri dikabarkan telah mengambil program kebugaran tambahan untuk mencoba dan kembali ke kondisi optimal. Klaim laporan tersebut, Prancis akan menghadapi Belgia di babak 16 besar di Düsseldorf. Dan meskipun Mbappe diharapkan bisa bermain dengan mengenakan masker, peluang Olivier Giroud untuk menjadi starter tetaplah tipis. Seperti dilansir media Corriere dello Sport, AC Milan dan Newcastle United sedang dalam diskusi mengenai kemungkinan operasi di bursa transfer musim panas ini, dengan bek tengah Malick Thiaw menjadi subjek minat serius dari Newcastle United. AC Milan sendiri mengakui potensi besar Thiaw dan percaya bahwa dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, rossoneri menetapkan harga minimal 30 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Meskipun Milan terbuka untuk menjual, mereka juga menyadari pentingnya Thiaw dalam skema pertahanan Paulo Fonseca bersama Michelin Tomori. Jika Malick Thiaw dijual, AC Milan hampir pasti akan mencari penggantinya untuk memastikan stabilitas di lini belakang rossoneri. Di lain pihak, Newcastle tampak yakin Thiaw akan menjadi tambahan berharga bagi tim mereka. Sementara Milan harus mempertimbangkan opsi terbaik untuk mempertahankan atau menggantikan Thiaw dalam upaya klub untuk bersaing di level tertinggi di musim depan.
AC Milan telah mengumumkan proyek Milan Futuro yang akan berkompetisi di Serie A musim ini setelah konfirmasi dari FIGC dan Dewan Federal mengenai penerimaan Milan ke Serie C. Milan Futuro telah ditetapkan untuk bermain di grup B. Hal ini berarti tim tersebut akan bertemu dengan mantan manajer Primavera mereka, Ignazio Abate, yang kini memimpin Ternana. Ignazio Abate, mantan manajer Primavera Milan, akan menjadi salah satu lawan di grup B. Diketahui jika Abate meninggalkan posisinya di AC Milan pada akhir musim lalu dan baru saja diumumkan sebagai manajer Ternana. Pertemuan ini menambah bumbu pada kompetisi yang sudah menarik. Musim panas ini AC Milan menghadapi sejumlah keputusan penting terkait masa depan 5 gelandangnya. Mereka adalah Tommaso Pobega, Yacine Adli, Daniel Maldini, Alexis Saelemaekers, dan Luca Romero adalah nama-nama yang masa depannya masih belum jelas di San Siro. Untuk Tommaso Pobega, ia menarik minat dari klub-klub seperti Torino dan Fiorentina. Musim lalu diketahui jika Pobega kesulitan mendapatkan menit bermain yang cukup, sehingga kemungkinan besar Milan akan melepasnya dengan harga sekitar 10 juta euro. Penjualan Pobega dapat memberikan dana tambahan bagi Milan untuk memperkuat skuad mereka. Kemudian yang berikutnya adalah Yacine Adli yang baru saja menjalani musim terbaiknya sejak bergabung dengan Milan, tetapi ia bukan tipe pemain yang bisa ditinggalkan. Fonseca akan mengevaluasi performa Adli selama pramusim sebelum memutuskan apakah ia akan tetap di klub atau dilepas. Nama berikutnya adalah Alexis Saelemaekers yang kembali dari masa peminjaman di Bologna dan tampaknya tidak memiliki masa depan di Milan. Ada kemungkinan besar Saelemaekers akan pindah ke Juventus dalam waktu dekat ini. Berikutnya ada nama Luca Romero yang saat ini dipinjamkan ke Almeria dengan minat dari Las Palmas untuk merekrutnya secara permanen. Milan berniat menjual Romero setelah mendapatkannya dari Lazio dengan status bebas transfer. Nama terakhir adalah putra dari legenda AC Milan Paolo Maldini, yakni Daniel Maldini, di mana ia menunjukkan performa menjanjikan selama masa peminjamannya di Monza. Maldini kemungkinan besar akan pindah secara permanen ke Monza, di mana ia bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan terus berkembang. Dengan masa depan 5 gelandang ini yang masih belum pasti, keputusan yang diambil oleh manajemen AC Milan akan sangat mempengaruhi kekuatan skuadnya di bawah asuhan Paulo Fonseca. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.